Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengeluarkan zakat, terutama zakat fitrah di bulan suci Ramadan ini, pertama-tama yang harus kita ketahui adalah siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah. 8 asnaf atau 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah, saya yakin semuanya sudah pada tahu. Karena 8 golongan yang berhak menerima zakat, Allah sendiri yang menentukannya. Karena 8 golongan yang berhak menerima zakat itu langsung ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 60. Dan saya yakin semuanya pasti sudah mengetahuinya. Maka dari itu, jika kita tidak termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat, jangan coba-coba berani menerima zakat, sebab hukumnya haram. Nah, pada kesempatan ini saya akan coba membacakan 5 golongan yang tidak berhak menerima zakat, termasuk zakat fitrah. Keterangan ini saya akan bacakan dalam kitab Fathul Qorib. Wa khamsatun, dan ada 5 golongan, la yajuzu daf'uha ay zakati ilaihim, yang tidak boleh memberikan zakat kepada mereka. Yang pertama, al-ghaniyyu, orang kaya. Kita tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada orang kaya. Bimalin, baik kayanya itu dengan banyak harta, misalnya mendapatkan harta warisan yang banyak, meskipun orang tersebut tidak memiliki pekerjaan, akan tetapi memiliki harta yang banyak, maka orang tersebut termasuk orang kaya. Au kasbin, atau orang kaya dengan sebab memiliki pekerjaan dan hasil dari pekerjaannya itu mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, maka hati-hati jika kita termasuk orang kaya yang dimaksudkan seperti barusan, maka tidak boleh menerima zakat fitrah. Ini kiai atau guru ngaji, ustadz, bolehkah menerima zakat? Lihat dulu apakah kiai tersebut kaya atau tidak. Kalau kiai tersebut, ustadz tersebut, guru ngaji tersebut miskin, boleh menerima zakat. Akan tetapi kalau kiainya kaya, ustadznya kaya, guru ngajinya kaya, atau memiliki pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, maka tidak boleh menerima zakat. Nah, ini kadang saya suka bingung. Saya pernah menyaksikan sendiri, ada ustaz kaya. Apa ciri kayanya? Rumah sudah punya, mobil sudah punya, mobilnya ras deh. Tapi masih saja meminta ingin bagian zakat fitrah. Ya Allah, ya Rabb. Bahkan ada yang terang-terangan ustaz berbicara kepada jamaahnya, jamaah tahun ini zakat kepada saya ya, jangan diberikan kepada siapa-siapa, saya juga masih bersedia menerima zakat fitrah. Tapi ketika saya lihat rumahnya mentereng bagus, kehidupannya sehari-hari sudah tercukupi, mobil sudah punya, malulah Pak Ustadz, jangan sampai begitu. Jangan sampai merebut hak orang fakir miskin. Malah terkadang saya lihat justru jamaahnya yang kebanyakan fakir dan miskin. Tapi masih saja ustadznya menyarankan zakat kepada ustadznya sendiri. Ya Allah. Kalau ada ustadz atau kiai atau guru ngaji yang seperti itu, baca lagi kitab takribnya. Nah, lain lagi jika kita sedekah. Kalau sedekah itu lain lagi. Boleh, misalnya ada murid
ingin memberikan sedekah kepada gurunya sebagai tanda terima kasih sebab telah mendidik, mengajarkan ilmu-ilmu agama, itu boleh kalau sedekah sunnah. Tapi kalau zakat lain lagi, Mas. Ada aturannya, Allah sendiri yang menentukannya. Yang kedua, wal abdu, hamba sahaya, perbudakan, kecuali budak mukatab, itu diperbolehkan menerima zakat fitrah. Akan tetapi perbudakan di zaman sekarang sudah tidak ada. Saya tidak akan panjang lebar berbicara tentang budak mukatab. Kemudian yang ketiga yang tidak boleh menerima zakat fitrah itu adalah wa banu Hashimin wa banul Muttalib. Banu Hashim dan Banu Muttalib, yaitu keturunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawaun, sama saja, mana'u haqqahum min khumusil khumus amla. Bani Hashim dan Bani Muttalib tersebut menolak haknya dari jatah humusul humus atau tidak. Baik menolak ataupun tidak jatah humusul humus, tetap dia tidak boleh menerima zakat fitrah. Wakada, dan begitu juga utaqauhum, budak-budak hamba-hamba sahaya yang dibebaskan oleh Bani Hashim dan Bani Muttalib, la yajuzu, tidak boleh daf'uz zakati, memberikan zakat ilaihim kepada mereka. Wa yajuzu, dan boleh likulli minhum, tiap-tiap dari mereka, yaitu Bani Muttalib dan Bani Hashim, berikut budak-budak hamba sahaya yang dimerdekakan olehnya, akhdu sadaqati tatawu'i alal mashhuri, boleh menerima sedekah sunnah menurut pendapat yang masyhur. Seperti tadi, seorang kiai meskipun kaya boleh dia menerima sedekah sunnah, tapi kalau zakat fitrah tidak boleh menerima. Nah, oleh karena di zaman sekarang ini keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib sudah tidak mendapatkan jatah atau bagian khumusul khumus, 1/5 dari harta rampasan perang, maka ada ulama yang mengatakan bahwa di zaman sekarang ini keturunan Bani Muttalib dan keturunan Bani Hashim itu boleh menerima zakat fitrah atau zakat apapun, sebab tadi sudah tidak adanya jatah humusul humus untuk mereka. Ulama yang membolehkan yaitu Syekh Al-Ustukhri, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Kasyifatus Saja halaman 7, wa nuqila anil Ustukhri al-qawlu bi jawazi sarfi zakati ila Bani Hashimin wa Banil Muttalibin inda man'ihim min khumusil khumus. Dan dikutip dari Syekh Al-Ustukhri sebuah pendapat mengenai dibolehkannya menyalurkan zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib ketika terhalangnya mereka dari mendapatkan khumusul khumus. Qalal Bajuriyu wala ba'sa bitaqlidil Ustukhri fi qaulil ana lihtiyajihi. Dan Syekh Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala berkata, tidak mengapa di zaman sekarang ini kita mengikuti pendapatnya Syekh Al-Ustukhri, karena keturunan Bani Hashim dan keturunan Bani Muttalib itu sekarang sudah tidak mendapatkan jatah humusul humus, sehingga mereka membutuhkannya. Dan masih dalam kitab Kasyifatus Saja disebutkan, wa kana Syekh Muhammadul Fadali rahimahullahu ta'ala yumilu ila dzalika mahabbatan fihim nafa'anallahu bihim. Dan Syekh Muhammad Al-Fadali rahimahullahu ta'ala lebih cenderung memilih atau mengikuti pendapat dari Syekh Al-Ustukhri. Kenapa alasannya? Mahabbatan fihim, karena mencintai
terhadap Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, jadi kesimpulannya, di zaman sekarang ini boleh menyalurkan zakat kepada keturunan Nabi Muhammad SAW jika mereka benar-benar membutuhkan dan termasuk 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat yang tidak boleh menerima zakat itu wal kafir, orang kafir. Wa fi ba'din nusahi, dan disebutkan dalam redaksi lain wala tasihhu lil kafiri, dan tidak syah memberikan zakat fitrah kepada orang kafir meskipun orang kafir tersebut miskin, gharim atau lainnya. Pokoknya tidak boleh memberikan zakat kepada orang kafir. Nah, terus gimana kalau kita punya tetangga orang kafir misalnya, terus orang kafir tersebut miskin? Bolehkah kita memberikan sedekah sunnah kepada orang kafir tersebut? Ya, kalau sedekah sunnah itu boleh. Yang tidak boleh itu menyalurkan zakat kepada mereka. Kalau kita sedekah memberi beras tapi bukan zakat, itu sih boleh-boleh saja. Dan yang kelima, wa man talzamul muzakki nafaqatuhu la yadfa'uha aiz zakata ilaihim bismil fuqara'i wal masakin. Orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang mengeluarkan zakat, maka orang yang mengeluarkan zakat tidak boleh memberikan zakat kepada mereka, yakni kepada orang-orang yang wajib dinafkahinya. Misalnya suami kepada istri tidak boleh, sebab suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya. Lalu bagaimana kalau istrinya ke suaminya? Misalkan ada istrinya kaya, suaminya miskin, bolehkah istrinya memberikan zakat kepada suaminya? Boleh, sebab istri tidak punya kewajiban untuk menafkahi suaminya. Wa yajuzu dab'uha ilaihi bismi kaunihim guzzatan wa gharimina masalah. Dan boleh seseorang mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang wajib dinafkahinya atas nama orang yang wajib dinafkahinya itu sedang dalam keadaan perang fisabilillah misalnya dan tidak mendapatkan gaji, atau orang yang wajib dinafkahinya itu sedang terlilit hutang misalnya, itu boleh. Tapi kalau atas nama fakir dan miskin itu tidak boleh. Nah, itulah 5 golongan yang tidak boleh menerima zakat fitrah yang saya bacakan dari kitab Fathul Qari. Nah, berarti kesimpulannya, dari 5 kelompok yang tidak boleh menerima zakat fitrah, di zaman ini tinggal 3 kelompok saja. Yang pertama, orang kaya tidak boleh menerima zakat fitrah. Yang kedua, orang kafir, ini juga tidak boleh menerima zakat fitrah. Yang ketiga, orang yang wajib dinafkahi kecuali sedang dalam keadaan perang di jalan Allah atau terlilit hutang. Sedangkan 2 golongan lagi di zaman sekarang sudah tidak ada. Yang pertama, hamba sahaya sudah tidak ada. Yang kedua, Bani Hashim dan Bani Muthalib itu di zaman sekarang diperbolehkan sebagaimana pendapat Syekh Ustuhri tadi. Wallahu a'lam bishawab.